Kembali 1, 2, 3. Wartawan juga media, ayo. Dan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kami untuk dapat hidup layak. 3. Mendukung upaya pemerintah kota Kendari dalam mewujudkan kesetaraan gender serta wilayah ramah perempuan dan layak anak. Sudah benar. Kita butuh pengakuan. Jadi bicara perempuan, laki-laki harus bicara, bukan perempuan. Setelah penandatanganan deklarasi, Bapak Ibu kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Tidak tahu apa. Lawan tabu. Perempuan berani bicara. So sweet. Asik. Berlai kayaknya Bu. Mundur. Izin Pak Wali, 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Ada yang tentu-tentu aja. Saya tadi kak saya colok kita. Maaf. Sekali lagi 1, 2, 3. Banyak. Deklarasi ramah perempuan dan peduli anak dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Yang kita tahu surga itu ketika tidak usah kita berkeinginan, terbetik di hati kita saja, maka hadir kesenangan itu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh Nabi Adam? Perempuan. Maka ini adalah sunatullah, fitrah. Tentu kita manai sebagai kemitraan. Karena kami juga, saya mewakili kaum laki-laki. Saya lihat minoritas kita di tempat ini, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Atau mungkin sengaja ya, dibuat seperti ini acaranya. Biar sekali-sekali dominasi ibu-ibu itu terasa. Ya tentu kita jujur mengakui bahwa tidak mungkin dunia ini akan terasa indah dan bisa laki-laki menikmati kebahagiaan tanpa kehadiran seorang perempuan. Ya tidak usah. Kegiatan hari ini dengan adanya pelaksanaan Hari Perempuan Internasional yang setiap tanggal 8 dilaksanakan, tentu saja ini merupakan salah satu komitmen kita khususnya kaum perempuan dapat melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang tadi sampaikan Pak Wali, kesetaraan gender. Jadi dalam hal ini kesetaraan ini bukan berarti kita harus monopoli juga dengan tugas-tugas laki-laki yang memang menjadi kuat laki-laki, tetapi bagaimana kita bisa bermitra. Terlepas dari semua itu, kita harapkan sesuai dengan tema Hari Internasional itu best the bias, artinya perempuan itu harus bisa maju, harus bisa mandiri, harus bisa punya wawasan yang lebih apalagi dengan kondisi kekinian yang memang semua sudah serba digital. Nah, bagaimana ini perempuan bisa menyikapi, melihat dengan modal daripada kemampuan seorang perempuan ini akan mempengaruhi daripada kodratnya sebagai seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Itu kita harapkan.
serta kodratnya sebagai seorang pendamping suami, ya. Nah, ini. Jadi kemampuan wawasan kita tidak hanya bahwa kita ini berada berkiprah di ruang publik misalnya seperti kita kan ini berkarir dan lain-lain, tidak hanya itu saja, tapi bagaimana kita menyiapkan diri juga di dalam membentuk diri kepribadian kita ini di dalam mempersiapkan generasi-generasi pelanjut kita, baik anak-anak kita maupun tanggung jawab kita sebagai saya sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan. Apa saja Bu yang sudah dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendukung hal-hal tersebut? Kami sudah banyak melakukan hal-hal, yaitu pertama edukasi, kegiatan advokasi, terus kegiatan-kegiatan sosialisasi anti kekerasan, kampanye anti kekerasan terhadap anak itu di sekolah-sekolah, juga penyetaraan gender juga kita lakukan, termasuk juga perencanaan kesetaraan gender, bagaimana antara tugas-tugas laki-laki dan perempuan di salah satu lembaga atau perkantoran itu betul-betul tidak ada diskriminasi, ya, ada kesetaraan atau ada kemitraan yang terjadi. Itu. Terus yang kedua juga kita memediasi adanya, kita melaksanakan MOU dengan Dinas Kesehatan untuk 15 puskesmas untuk mengantisipasi, memitigasi apabila terjadi kekerasan-kekerasan, penindakan di pelayanan dasar dalam ini puskesmas betul-betul ditindaki sesuai lebih spesifik dibandingkan pasien-pasien yang umum. Kalau sejauh Saya menyampaikan selamat Hari Perempuan Internasional dan mudah-mudahan hal ini tidak hanya sekedar peringatan seremonial, tetapi betul bisa lebih substantif. Dan saya kira kalau untuk Kota Kendari berbicara peluang dan kesempatan sudah tersedia. Tinggal tantangan berikutnya adalah bagaimana para perempuan-perempuan yang ada ini bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata dan lebih mengedepankan kualitas peran, bukan hanya menuntut kuantitas, tetapi bisa juga menunjukkan bahwa ketika kesempatannya diberikan, ketika ruangnya tersedia, maka betul-betul perempuan-perempuan yang ada ini bisa memanfaatkan itu dengan baik. Salah satunya menghadirkan gagasan, ide-ide, sentuhan perempuan yang seperti saya sampaikan di sambutan tadi, bahwa ada beberapa hal yang secara fitrah itu dimiliki oleh perempuan dan tidak mungkin dijalankan oleh laki-laki. Apa itu? Melanjutkan generasi dengan mengandung, menyusui anak, ya, itu kan tentu tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki, sehebat apapun laki-laki. Nah, makanya saya kira kemitraan yang kita maksud di sini adalah kesetaraan yang kita maksud ini adalah kemitraan, ya, saling mengisi, saling menguatkan dan saling berempati. Gitu. Pak, selain melindungi perempuan, apa saja sih yang dilakukan dalam hal mungkin seperti perbuatan hak perempuan atau kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan? Ya, tentu advokasi, ya, advokasi dan tentu mitigasi ketika itu terjadi. Bahkan kalau saya lebih ke depan lagi untuk antisipasi, sebisa mungkin jangan terjadi dulu baru kemudian kita bereaksi. Ya, tentu dibutuhkan partisipasi banyak pihak, keterlibatan banyak pihak, dukungan banyak pihak, sehingga situasi itu bisa tidak perlu terjadi, apalagi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ini kan semua banyak faktornya, bisa faktor ekonomi pemicunya, bisa faktor pemahaman, bisa faktor pendidikan, dan seterusnya. Nah, makanya sekali lagi banyak pihak yang harus berkontribusi dan terlibat untuk mendukung agar peran-peran perempuan ini bisa tumbuh. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.